Sekarang yang bertani itu banyak hanya orang-orang tua. Jadi anak muda itu biasanya ingin bekerjanya di kantoran, di pabrik, di tempat-tempat instansi. Padahal sebenarnya bertani itu sangat menjanjikan. Tapi mereka malu ketika mereka harus berurusan dengan lumpur, mereka berurusan dengan bajak, dengan cangkul. Seperti pakaian inilah, ini pakaian dinas saya, sepatu boot dengan celana panjang dengan lengan panjang dan topi, kemudian pakai masker seperti ini memang tidak menarik, tetapi ini sebuah keasikan ketika betul-betul orang muda. Saya ingin sekali punya harapan bahwa mereka tidak ingin pergi ke kota, tetapi biarlah mereka kembali ke ladang atau kembali ke sawah, karena ini sangat menjanjikan sebenarnya, dan tidak harus malu untuk menjadi seorang petani, bisa menjadi seorang petani milenial. Kita masih halangan atau hambatan pertanian itu masih banyak orang-orang yang bertani konvensional, yang bertani dengan murni tenaga, dengan segala macam biaya yang cukup mahal, semuanya beli, dan merubah pola pikir itu untuk menjadi pertanian yang efektif seperti yang saya gunakan ini. Saya mengakali sistem tanah yang sudah mati itu, kemudian saya tanam di polybag dengan pupuk organik. Ya sedikit saya berikan tambahan pupuk non organik, hanya sedikit saja, tapi menjadi sangat efektif kita bekerja. Jadi tenaga tidak begitu banyak, hemat biaya karena semua terserap di tanaman. Nah, merubah cara pola berpikir yang petani-petani konvensional ini yang menjadi agak sulit ketika mereka tidak bekerja sama untuk bersama-sama mengembangkan sistem pertanian yang efektif sebenarnya. Dapat bantuan alat dari pemerintah untuk membuat gulutan, membuat parit dan sebagainya itu dengan mesin. Jadi kita kalau ini dipaculi orang, ini paling enggak 10 hari baru selesai untuk membuat gulutan. Tapi kalau pakai mesin itu 2 hari selesai. Mesin juga kita belajar efektif lah, hemat waktu juga, tenaga dan kalau ngulukunya tetap untuk balik tanah tetap pakai lukuk, pakai traktor tetap pakai traktor tetap. Nah, sekarang yang paling ngetren itu antara dua varian cabai itu hanya cabai merah keriting dengan cabai rawit. Nah ini cabai rawit, cabai lalap itu rawit, tapi itu lalap. Jadi dia dipanen hijau dan kecil-kecil. Kalau ini memang khusus untuk pedas, ini untuk sambal, ini untuk pak. Nah kalau yang cabai besar itu untuk warna, kalau panen tidak bisa diperkirakan karena kadang-kadang cabai itu bagaimana ya, cabai itu tiba-tiba kadang-kadang dia layu. Nah tiba-tiba layu, sudah waktunya mau panen tiba-tiba layu seperti ini ada layu, ini kelompok yang sama, ini karena jamur, ini tiba-tiba dia daunnya layu seperti ini. Jadi satu tanaman bibit yang sama tapi nasibnya bisa beda-beda. Ini sudah tinggal merah, ini sudah mulai merah, tapi ternyata hari ini kena jamur ini Pak. Ini jamur fusarium namanya, tapi ini bisa disembuhkan kok, bisa disembuhkan. Nah uniknya lagi, petani-petani muda yang sekarang ini berhasil itu tanpa sekolah pertanian. Justru mereka nggak pernah mengenyam pendidikan formal pertanian. Petani-petani sukses muda itu justru basicnya macam-macam. Nah, sinaunya di Google, di YouTube dan sebagainya, dan mereka kemudian menemukan cara-cara mengembangkan sendiri, mengefektifkan sendiri, dan mereka berhasil. Nah, yang menjadi keuntungan bagi orang-orang muda itu mereka sudah punya relasi. Jadi mereka bisa membangun komunikasi dengan teman-teman yang dia punya hasil pertaniannya itu. Dengan teknologi sekarang dia langsung bisa menjangkau teman-temannya yang ada di banyak tempat. Wah ngeri pokoknya kalau
Kalau sudah teknologi tingkat tinggi, semua dengan alat-alat yang sangat modern. Saya pakai selang. Jadi selang itu saya tarik, kemudian saya modifikasi. Saya modifikasi mesin potong rumput. Nah, mesin potong rumput menjadi hisap air. Jadi pupuk saya masukkan di drum itu. Kemudian mesin potong rumput penghisap air saya masukkan. Selangnya dihubungkan, tinggal nyemprot begini. Saya nggak usah gendong jerigen. Tinggal saya semprotkan. Jadi hisapnya dari mesin potong rumput itu. Modifikasi. Saya korban YouTube, Pak. Saya korban YouTube, tapi itu ternyata bermanfaat. Ternyata bermanfaat. Jadi waktunya lebih singkat, energinya lebih sedikit ya. Bikin ini aja cuman ya dibantu sama satu orang, saya bikin sendiri. Nah, dari teman rencana kolam nanti airnya bisa buat nyiram tanaman. Dia saya isi ikan, kemudian ikannya diberi fermentasi pengolah air itu. Nah, airnya bisa digunakan untuk mupuk. Probiotik itu menghidupkan plankton, Pak. Jadi dia mengurai kotoran ikan menjadi plankton. Plankton itu nantinya dimakan sama ikan. Maka dia tidak berbau, tapi sumber makanannya juga banyak. Tapi karena biasanya kolam air diam itu kan hanya lele kebanyakan. Menyiapkan pemupukan ini dengan irigasi tetes ini. Irigasi tetes itu jadi setiap tanaman itu dikasih satu lubang. Nggak keran dia akan tetes setiap tanaman tetes. Itu lebih irigasi tetes itu dari Israel aslinya. Indonesia mengembangkan itu NTT. Pemuda-pemuda NTT itu dikirim ke Israel pelajari sistem pengairan irigasi tetes nama yang pas diterapkan di NTT. Jawa belum ada. Ini justru teknologinya ini kalau Jawa itu konvensional rata-rata. Ini sudah cukup lama, sudah semenjak saya membuat ini cocok sekali karena pengairannya terukur, pupuknya terukur, kelembapannya terukur, pH-nya terukur. Kalau kita pakai air kali, air sungai itu kan banyak limbah. Israel itu begini ceritanya, ada orang Israel yang berjalan di padang gurun. Dia menemukan satu pohon itu kok hijau. Nah, ternyata dia datangi pohon itu, dia gali, ternyata ada saluran pipa air yang bocor hanya menetes. Nah, kemudian dia berpikir dengan lahan tandus sebenarnya bisa untuk membuat sebuah tanaman itu menjadi subur dengan tetesi. Hanya dengan air saja subur, apalagi diberi pupuk. Tidak harus lagi, kalau konvensional tani-tani seperti itu masih menggunakan tangki, joti. Nah, kalau ini sudah pakai ini tinggal muter keran jebret, ini sudah netes. Padi pun bisa, bahkan tanaman ini pun bisa. Ini cuma belum saya beri, ini belum. Jadi saya memilih untuk menjadi petani itu pertama alasan bahwa Indonesia itu adalah negara agraris ya. Jadi nenek moyang kita itu walaupun dalam lagu itu adalah nenek moyang kita seorang pelaut, tapi sebenarnya kita adalah negara agraris. Seperti Gus Plus sebutkan itu kayu dan batu jadi tanaman. Dan tidak ada orang yang berhenti makan, maka kebutuhan-kebutuhan akan pangan itu tidak pernah berhenti sampai akhir zaman. Maka saya memutuskan untuk menjadi petani. Nah, kenapa saya kemudian menjadi petani yang agak berbeda seperti sistem pengairan ini saya pakai dengan sistem irigasi tetes karena ini sangat menghemat energi pertama. Kedua, semuanya menjadi terukur. Jadi pupuknya jumlahnya terukur, kelembapannya terukur, keasaman tanah itu pH-nya terukur. Nah, semua menjadi semua sesuai dengan porsinya. Jadi tidak ada yang harus kita buang, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Semua diserap oleh tanaman. Nah, itu yang menjadikan saya ingin berbeda. Nah, teman-teman yang ada di sekitar akhirnya melihat dan juga sebenarnya ingin, tapi mereka masih berpikir konvensional, ngene wae lah. Dan mereka sebenarnya sudah melihat ini dan ini betul. Karena tanaman ini bisa berganti-ganti dengan satu media yang sama, alat-alat ini sama tetap, masih paralel yang sama dengan tinggal tanamannya yang diganti dengan mungkin kalau polybagnya sudah rusak bisa melon, bisa tomat, bisa timun, bisa cabai. Nah, dengan keadaan seperti ini kebetulan saya lepas ini yang ganti karena ini musim terang, ini saya lepas. Biasanya ada plastiknya, kita bisa mengatur tanaman. Ketika tanaman di musim hujan itu tanaman cabai biasanya sulit hidup,
tanaman melon, tanaman tomat dan sebagainya itu sulit hidup. Nah, saya tanam di dalam seperti ini, dilindungi dari air hujan dengan pemupukan yang standar pertanian. Nah, itu kita bisa menghasilkan perbedaan hasil itu buahnya lebih bagus yang ini. Jadi kalau di sana itu pupuknya ada yang terbuang, tetapi kalau di sini semua pupuk itu dihisap oleh tanaman. Jadi hasilnya pun dari, kalaupun buahnya sama banyaknya, tapi dari bobot, kalau orang Jawa mentese beda. Jadi tanaman ini kalau ditimbang nanti lebih berat, lebih berisi. Itu intinya seperti itu. Tapi yang jelas bisa ngakali musim, istilahnya orang ngakali mongso. Ngakali mongso itu orang yang tidak menanam di musim hujan, kita bisa menanam. Jadi bisa mendapatkan harga lebih, istilahnya seperti itu. Lebih efisien, sangat efisien. Karena saya tidak harus memanggul tangki, ngocor dan sebagainya, cukup saya tinggal mutar keran di sana. Ini sudah menetes, airnya sudah menetes untuk memberi pupuk. Dan ini tanaman jenuh. Nah, apa fungsinya tanaman jenuh itu? Jenuh itu kalau orang Jawa itu untuk jenuh kali, jenuh iwak itu, racuni ikan itu. Nah, ini akar dari pohon jenuh ini bisa digunakan untuk membunuh semua penyakit yang ada di tanaman cabai, bahkan tanaman-tanaman lain. Jadi tanaman cabai keriting, cabai busuk dan sebagainya. Ini akarnya ini diambil, kira-kira kalau sudah besar seperti ini 30 cm, kemudian dikeringkan, ditumbuk. Nah, nanti begitu tumbuk diberi air itu warnanya menjadi putih. Nah, putih itu kemudian dispray, disemprotkan. Itu pengganti eksisida yang pabrikan. Sangat mudah tumbuh di lahan yang lembab. Jadi biasanya ini habitat aslinya itu di pinggir-pinggir kali. Ini tinggal dipotong-potong begini, ditancepin udah tumbuh. Sangat mudah untuk dikembangkan. Nah, karena diambil untuk satu tangki itu satu tangki semprotan yang buat spray itu 30 cm lah, dengan sebesar ibu jari. Itu sudah cukup 16 liter. Warna putih yang keluar dari akar kayak getahnya itu yang membunuh kuman-kuman, bakteri-bakteri, virus dan sebagainya yang membuat cabai gagal panen itu bisa selesai dengan ini. Dan ini sebenarnya sangat murah biayanya karena kita tidak ikut membesarkan, dia sudah besar sendiri. Ini dari teman-teman penyuluh pertanian organik ini. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan tanaman-tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat insektisida atau pestisida. Ada yang pakai tembakau, ada yang pakai bawang dan sebagainya. Nah, saya kebetulan memilih pakai jenuh. Problem pertanian kita, orang-orang seusia saya ini sudah mewarisi kerusakan tanah. Pertama problemnya itu, jadi tanah itu generasi sebelum saya itu banyak menggunakan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu yang sebenarnya yang diberi makan itu hanya tanamannya saja, sedangkan tanahnya itu dibiarkan hanya sebagai tempat saja. Sedangkan orang-orang dulu maka tanamannya begitu subur tanpa pupuk kimia, dia menghidupi tanah, yang diberi makan itu adalah tanah. Nah, kemudian hal yang tumbuh di atasnya itu menjadi ikut subur. Nah, ingin mengembalikan seperti itu halangan pertamanya seperti itu. Tanah itu sudah mati. Di Jogja sendiri itu sudah ada komunitas petani muda. Nah, di situ banyak informasi, contoh-contoh pertanian, kita bisa menggali informasi tentang pertanian, bagaimana cara menjual, bagaimana cara menanam, cara memupuk, itu sudah semua dibagikan di dalam komunitas petani muda Jogja itu. Jadi banyak orang-orang yang bahkan dari perbankan kemudian balik kanan menjadi seorang petani, dari seorang pemborong balik kanan menjadi seorang petani, dari banyak orang, dari pemain saham menjadi seorang petani, dan mereka akhirnya setelah menemukan pertanian itu ternyata sangat mengasihkan. Dia bisa menghidupi bumi dan bisa menghidupi orang banyak dan menghasilkan. Saya dari SMA, terus saya dari sekolah keagamaan istilahnya ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pertanian, tetapi karena saya senang mencoba dan menemukan ternyata inilah yang harus saya tekuni dan inilah yang menghasilkan tanaman-tanaman seperti ini. Apa nih, minuman kesehatan, ya. Fermentasi. Ya. Ini dibuat dari apa ini, Mas? Atau saya tanya, ini manfaatnya apa ini, Mas? Manfaat utamanya sebenarnya kalau dari dasarnya dulu kan memanfaatkan sortiran buah.
dulu. Sortiran buah. Sortiran buah. Ya. Tapi ternyata sortiran buah itu ketika dijadikan minuman yang difermentasi itu nilainya lebih tinggi dan lebih bermanfaat. Ini dari buah Itu apa? pisang Dari kepok. pisang ya. Pisang kepok. Khasiatnya tadi ya ferment apa untuk pencernaan. Ya, hampir semua fermentasi buah itu fungsinya hampir sama memperbaiki sistem pencernaan. Lebih ke sistem pencernaan. Ya, lebih itu fungsi utamanya itu memperbaiki sistem pencernaan. Karena dalam tubuh manusia itu pencernaan itu utama Oh, ya. itu utama, sangat utama. Kalau orang pencernaan udah nggak beres, berarti yang lain-lain udah nggak beres. Orang itu kalau orang dulu kuncinya isih doyan mangan, isih iso bebuang, sehat. Nah, maka ini salah satu minuman yang bisa membantu. Pada akhirnya karena ini punya nilai jual ya saya jual. Saya belum pakai merek karena ya sementara ini kan hanya relasi saja teman-teman. Teman-teman gitu ya. Tidak dijual secara Belum ke online. saya belum. Karena begini, pandangan orang kan macam-macam tentang minuman yang mengandung alkohol. Oh, ya. Takutnya itu, jadi ada salah mengartikan, salah menilai bahwa itu adalah menjual minuman keras, ya, seperti itu misalnya. Padahal saya tidak jual es batu, jadi. Maka saya ini kan menjual manfaat, bukan menjual minuman. Nggak apa-apa ya, apa resepnya ditiru oleh banyak orang. Saya sangat tidak apa-apa. Jadi Boleh. nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara Prosesnya proses bagaimana. pembuatannya nanti. Kalau mau bertanya Ya. tentang ukuran-ukuran Oh, hubungi di bawah sini nih. hubungi, ada dia, betul. Boleh, Hubungi. dengan senang hati saya Ya. akan menjawab. Ya, jadi Takaran-takaran. ilmu itu digembel ora mendosol, dibagi dinehke ya ora kelangan. Ora kelangan. Malah Itu bertambah. seperti dosa itu. Gitu ya? Dosa itu orang jegendol ya. Enggak ada dek ra ketok. Ya, sementing hidup tuh berbagi. Ya, berbagi ya, betul berbagi. Ya, hidup itu Saatnya berbagi. Seperti Mas Ya. Goro, salut saya itu. Ya, tolong dibuka ini di YouTube-nya itu ada itu. Kisah seorang ojol. Apa judulnya itu, Pak? Pendekar ojol. Wah, itu tak subscribe itu sudah itu. Wah, Iya. Nanti kita akan lihat bagaimana Mas Yus ini memproses minuman fermentasi ini. Cuma ya tentu kita tidak menunggu real time ya. Karena ini fermentasi ini 30 hari ya? 30 hari. 30 hari sampai ngabisin pulsa 30 hari. 30 hari. Wong 15 menit saja sampai sudah sambat kok. Kita ringkas nanti dalam bentuk tutorialnya itu kita ringkas. Mas, Anda kan tadi bilang bahwa banyak sekali produk-produk minuman lokal dari fermentasi Iya. macam-macam gitu ya. Iya. Itu kan kekayaan kita. Betul. Itu bisa nggak sih ditumbuhkan gitu? Oh, sebenarnya bisa, sangat bisa. Cuman kan di masyarakat ini yang hidup bukan hanya kita dengan cara berpikir kita, tapi ada orang-orang lain, komunitas-komunitas lain yang juga hidup yang punya berpikir berbeda tentang pemahaman tentang sebuah minuman saja. Jadi persoalannya di mana? Persoalannya orang menerima bukan secara umum, tapi secara pribadi. Kalau intelektual spiritualnya itu mapan, dia bisa memahami yang lebih bawah itu jauh lebih mudah. Tapi ketika hanya orang itu mengandalkan intelijennya, kepandaiannya, dia belum tentu bisa memahami yang emosional dan belum tentu bisa memahami yang spiritual. Maka kuncinya sebenarnya dibangun spiritual yang benar. Nah, orang-orang Jawa dulu menanamkan spiritual yang benar. Jadi sekarang gotong royong itu kayaknya juga sudah luntur kok, karena tidak ada pemahaman yang benar. Aku kowe gitu loh. Nah, itu pemahaman cara berpikir spiritual yang sederhana sebenarnya. Jadi urusanku karo Gusti Allah kuwi aku mung karo Gusti Allah, tapi kemudian dilahirkan dalam sebuah ekspresi yang benar, gotong royong, terus apa jenenge? Belo rasa dan sebagainya itu kan dulu begitu kuat. Sekarang begitu spiritualnya cara mengajarnya salah, pemahaman berkelompok, maka orang tidak bisa memahami emosional intelijen, kemampuan itu aja nggak bisa memahami. Ini sisa-sisa seminar ya? Bukan. Jadi proses penemuan saya setelah minum Banyu Mataram. Iya, saya berterima kasih. Banyu Mataram. Banyu Namanya Mataram. Banyu Mataram? Ya enggak, tapi Dilabeli Banyu Mataram. saya berterima Bagus, kasih karena saya boleh hidup di Jogja dan minum Banyu Mataram. Karena Banyu Mataram itu istimewa. Bagus ini namanya Banyu Mataram ya? Istimewa Banyu. Banyu Mataram itu istimewa. Labeli Banyu Mataram aku. Kita ini negara kita, bukan hanya negara kita, dunia ini sedang dilanda Pandemi. pandemi virus corona, begitu berdiri dan sebagainya.
sekarang ini terteror oleh info-info yang sangat menakutkan bahwa virus ini nggak bisa dilawan oleh manusia. Sampean sebagai orang Jawa, Mas Yus, menghadapi situasi pandemi kayak gini nih gimana? Jadi sebagai orang Jawa, eling waspada, eling karo Gustine, waspada karo apa sing kedaden. Nah itu kuncinya orang Jawa kan cuma itu, eling waspada. Waspada itu ya apa sing dilakoni dalam bahasa awareness, dalam bahasanya Anthony de Melo itu awareness, kesadaran. Itu bahasa Jawa nih, wong Jawa itu waspada. Nah itu kemudian dibarengi dengan eling. Jadi itu orang Jawa ya, eling waspada itu sangat dalam sebenarnya. Karena dia tidak berbuat apapun, dia tidak lupa kepada penciptanya, guru. Ya, kira-kira begitu. Jadi ya, apalagi sudah mampu seminari, jadi lumayan lah. Masuk guru bareng. Kira-kira begitu perbincangan kita. Kita nanti lihat bagaimana cara beliau mengolah minuman ini. Minuman ini tidak pakai label, jadi kalau sampai mau kulaan di sini, mau jadi reseller di sini, boleh kasih label juga boleh. Harganya saya nggak ngerti. Minuman ini bermanfaat, inisiatif dari warga Mataram. Ya. Makanya nggak ada namanya ya Mas ya? Nggak ada. Apa ya namanya? Usulnya Banyu Mataram. Banyu Mataram. Karena beliau dari Malang sampai ke Batam, di Oyak Friends, kemudian ke Jogja, bertani organik, secara organik, mau mengembangkan sistem pertanian yang tidak sebagaimana para leluhur kita. Warisan dari leluhur tentang sistem pertanian kan sebetulnya tidak jelek-jelek amat. Sebelum era yang dinamakan Orde Baru itu kan pertanian kita tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Tapi begitu masuk program intensifikasi, masuk pupuk buatan dan sebagainya itu yang hanya lebih banyak memberi makanan pada tanaman, bukan kepada itu tanah. membuat tanah menjadi tidak kasih makan dan jadi cengkar ya, dan kita menerima akibatnya sekarang. Nah, teman-teman Mas Yus ini dengan petani-petani muda di petani muda Jogja itu punya spirit untuk bagaimana mengembalikan spirit bertani yang sebagaimana dulu, cuma ada beberapa perubahan tentu ya. Menghidupkan bumi. Spiritnya menghidupkan bumi. Jadi spiritnya masih sama seperti zaman nenek moyang dulu. Memberi makan bumi, bukan memberi makan tanaman. Hanya sistem manajemennya, marketingnya, packagingnya dan sebagainya itu ya tentu dengan cara-cara generasi sekarang, generasi milenial dan sebagainya. Kira-kira gitu Mas Yus, terima kasih banyak. Terima kasih. Obrolannya. Jangan lupa minum fermentasi.